Hai, jumpa lagi dalam podcast Enjoy JKN. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu peserta JKN yang telah memanfaatkan kepesertaan JKN sejak lama. Izin sebelum kita tanya lebih jauh, kita bisa menyapa dulu pembicara kita pada pagi hari ini. Halo Bapak Yosef, selamat pagi. Selamat pagi untuk semua sobat JKN. Semuanya selamat pagi. Siap Bapak. Bapak mungkin bisa perkenalan dulu nama Bapak, pekerjaan dan rumah di mana, bisa jelaskan ke sobat JKN. Baik, nama saya Yosef Supratman, biasa dipanggil Yos. Tempat tinggal saya di Jalan Sinde, Kampung Garam, Kelurahan Kota-Uneng, Kecamatan Nalok, Kabupaten Sika. Pekerjaan saya keseharian sebagai PNS di salah satu dinas di kabupaten, yaitu di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Siap Bapak. Izin Bapak, saya mungkin bertanya, selama ini Bapak sudah jadi peserta JKN sejak kapan ya Bapak? Oh iya, saya menjadi peserta JKN semenjak saya menjadi anggota atau menjadi CPNS Oh iya. di tahun 1998. Oh, berarti sudah berapa? 27 tahun. Oh, berarti dari sejak zaman Askes ya Bapak ya, sampai beralih ke BPJS Kesehatan. Izin Bapak, pasti selama dari pertama kali menjadi peserta JKN, dari yang pertama dulu, dari zaman Askes sampai dengan saat ini, mungkin sudah banyak sekali pengalaman Bapak yang Bapak rasakan menjadi peserta, manfaat yang Bapak rasakan. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit terkait pengalaman yang paling berkesan Bapak sebagai peserta JKN. Baik, terima kasih. Jadi semenjak jadi CPNS, saya bertugas di Kabupaten Belu. Oh, di Belu. Di tahun 1998. Sebagai pesertanya di sana awal di Kabupaten Belu. Lalu saya dalam pekerjaan saya tiap hari ke tempat kerja kan jauh. Jadi keseharian untuk mengatur kan semua serba sendiri. Iya. Sendiri. Jadi semua untuk mengatur hidup termasuk sampai pola makan minum itu kurang teratur begitu. Jadi saya sempat sakit waktu itu di tahun 1999. Oh, iya. Sempat sakit, lalu di sana pas ada orang tua yang sebagai kepala unit Askes waktu itu. Iya. Jadi saya istilahnya tertolong dan mudah untuk berproses, disampaikan dirawat. Silakan rawat inap saja di rumah sakit, nanti semuanya sudah terurus. Askes. Setelah opname di rumah sakit umum Atambua. Izin Pak, waktu selain pengalaman pada saat itu yang pertama kali, tahun berikutnya sampai dengan saat ini, atau pada saat sudah bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, apakah ada pengalaman lagi pribadi Bapak yang pernah Bapak gunakan mungkin pada saat sakit di FKTP, Bapak terdaftar di puskesmas atau dokter? Dokter keluarga siapa Bapak? Waktu itu dokter keluarganya dengan almarhum Dr. Mei Indra Dewi. Oh, Dr. Mei Indra Dewi. Kalau sekarang Bapak terdaftar di Dr. Ida. Di Dr. Ida Kasmiati. Oh, izin Bapak, Bapak kalau sakit, apakah selama ini selalu menggunakan ke Dr. Ida Kasmiati untuk berobat? Ya,
sampai sekarang saya sendiri bersama istri dengan anak ada 2 Iya. melalui pelayanan. Oh, melalui pelayanan. BPJS, ya. Semuanya terdaftar di Dokter Ida ya. Oh, Dokter Ida berarti cocok di sana Bapak ya. Ya. Kalau menurut Bapak pelayanannya Dokter Ida itu bagaimana Bapak selama ini? Selama ini Cocok. baik. Hanya situasi tertentu saja baru Kami ke jadi sana, ada keluar. baru kami ke sana, tapi tinggal komunikasikan saja. Ada pengalaman dari pribadi saya, lalu ke istri juga. Kalau sedikit sakit ya, kami langsung mencari ke dokter keluarga. Ya. Siap Bapak. Bapak selain itu mungkin istri pernah melahirkan menggunakan ini atau bagaimana Bapak? Baik, kalau untuk istri saat melahirkan itu kami menggunakan pelayanan ini karena istri saya saat melahirkan anak pertama dengan operasi. Oh, sesar. Operasi sesar. Sesar anak pertama, lalu anak kedua juga sesar. Berarti proses persalinan kedua anak Bapak melalui proses sesar. Sesar, ya. Oh, Ya, siap. yang lain terbantu dari BPJS. BPJS, siap Bapak. Kalau untuk macam obat-obatan, sebagian besar dari BPJS. Kalau memang di luar tanggungan, di daftar itu baru kami beli sendiri. Oh, siap Bapak. Bapak, kalau selama ini Bapak berobat, Bapak menunjukkan sulit tidak melengkapi administrasi, kelengkapan berkas, atau hanya menunjukkan kepesertaannya Bapak lewat KTP kah atau apa? Kalau untuk identitas, kalau saat berobat hanya tunjukkan kartu anggota. Oh, kartu anggota. Iya sih ya Bapak. Kalau sekarang ini malah lebih mudah lagi Bapak. Cukup tunjukkan KTP. Jadi kalau kita tunjukkan KTP, kadang kan peserta bilang kartu BPJS saya hilang. Kalau hilang itu seperti apa? Sekarang tidak perlu khawatir karena dengan menunjukkan KTP saja dari NIK itu bisa langsung dicek kepesertaan pesertanya aktif. Kalau untuk Bapak sendiri, menurut Bapak kan banyak masyarakat nih yang misalnya kalau Bapak kan sudah 27 tahun lamanya menjadi peserta. Mungkin ada yang sampai detik ini yang bertanya buat apa sih jadi peserta JKN? Kan saya masih sehat-sehat saja. Itu bagaimana Bapak menyampaikan mungkin orang yang punya pandangan seperti itu? Iya. Kalau misalnya ada yang tidak mau jadi anggota peserta, saya bilang memangnya kita mau kesehatan sakit itu kita mau sakit. Semua orang tidak mau sakit. Tidak mau sakit. Nah, saat kita sehat, lebih baik kita mengasuransikan diri kita ke BPJS. Iya. Entah lewat apa kan ada dia punya jalur-jalur, ada dia punya aturan. Nah, ketika kita mengalami sakit ya sudah kita pakai jalur-jalur yang ada. Iya. Karena namanya asuransi. Asuransi. Bukan kita sakit dulu baru asuransi. Seharusnya orang sehat yang sehat itu harus jadi peserta ya Pak. Peserta karena antisipasi. Betul. Kita hidup ini kan tidak sehat walafiat. Selalu terganggu debu sedikit apalagi kita di Sika ini debu. Nah, kalau kita misalnya tidak jadi anggota, begitu kena debu virus, pilih waktu kan pergi beli sendiri. Padahal sudah fasilitas apa semua sudah ada tersedia. Betul Bapak. Nah, selain itu Bapak, selain Bapak sendiri, anggota keluarga, mungkin Bapak pernah dengar cerita teman yang benar-benar membutuhkan biaya besar dan terbantu dengan program JKN. Adakah Bapak pernah mendengar berita dari keluarga mungkin, atau dari tetangga, atau dari orang yang Bapak kenal di kantor, yang sebenarnya biaya operasi, terus rawat inap di rumah sakit itu berbiaya besar, tapi dengan program JKN ini benar-benar terbantu?
itu biasanya saling mendengar dari masyarakat di desa. Masyarakat di desa. Mereka terbantu dengan pelayanan asuransi ini, mereka terbantu sehingga mengurangi biaya. Beban Tapi di masyarakat kan ada yang memberikan kesan positif, negatif. Iya Bapak. Kalau orang yang merasakan pelayanan itu pasti dia akan menyampaikannya sebenarnya. Tapi orang yang belum merasakan menjadi anggota lalu ya seperti katakan tadi biaya besar, ada mereka tidak tahu. Iya Bapak. Dengan awalnya mereka harus berusaha untuk sehat. Mereka berusaha untuk cari uang segala macam kerja. Oh iya. Tetapi kalau dengan mengasuransikan dirinya di kesehatan lebih tertolong. Apalagi kalau hal ini, kalau saya sendiri saya merasakan. Iya. Saya bukan lagi mendengar orang lain, tapi saya sendiri merasakan ketika kalau kita berpikir secara logis harus biaya besar yang harus dikeluarkan itu. Di tahun 2012 saya sebelum 2012 saya sering keluar masuk rumah sakit di Tesila. Iya. Untuk kelasnya sesuai dengan status. Iya. Dan saya sering keluar masuk selama kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Lalu puncaknya di 2012. Saya berobat konsultasi ke dokter ahli penyakit dalam, dokter Asep. Dan dokter Asep waktu itu sampaikan, Bapak saya harus segera rujuk berobat ke luar daerah. Dalam artian harus dioperasi karena ada temuan, terjadi proses pengendapan kapur di rongga ginjal. Teman-teman sempat tanya saya, kau habis berapa ke Jakarta? Sebelum teman, kalau untuk investasi kesehatan tidak ada kata habis atau jumlah angka keuangan. Itu dari niat kita saja. Saya terbantu dengan pelayanan yang sekarang BPJS. Sangat terbantu dari keseluruhan pembiayaan selama saya hampir tahun di Jakarta, 1 tahun di Jakarta itu pelayanan medis dari pelayanan BPJS yang sekarang BPJS. Jadi selama ini yang Bapak rasakan tuh benar-benar terbantu dengan perjuangan yang sebenarnya kalau Bapak ingat itu benar-benar berkesan ya Bapak, antara hidup dan mati. Maksudnya dalam artian perjuangan hidup melawan sakit yang pada saat itu Bapak rasakan sampai sekarang saat ini bisa berada di depan Sobat JKN untuk menceritakan pengalaman Bapak atas pelayanan kesehatan yang Bapak rasakan dari awal sampai dengan saat ini gitu Bapak. Izin Bapak, mungkin Bapak bisa sampaikan ke Sobat JKN untuk mungkin ajakan bagi yang belum untuk menyadarkan betapa pentingnya sebenarnya kita memiliki menjadi peserta JKN untuk perlindungan kesehatan untuk diri kita. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh masyarakat, terlebih khusus teman-teman PNS. Kalau PNS ASN, kalau sudah PNS yang jelas pasti sudah masuk di dalam anggota BPJS. Pergunakanlah pelayanan fasilitas BPJS dengan sebaik mungkin, lalu jangan lupa bertanya dan berkonsultasi ke orang-orang yang tepat, ke petugas-petugas yang tepat, sehingga kita akan sangat terbantu sekali. Siap, terima kasih Bapak Yos. Mungkin kata penutup dari saya seperti ini. Program Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Semua berkontribusi di dalamnya. Yang sakit dibantu oleh yang sehat, dan di saat kita sehat, kita membantu yang sakit. Itulah sistem gotong royong yang benar-benar bisa dirasakan kebermanfaatannya dari Sabang sampai Merauke oleh seluruh masyarakat. Sekian Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, udah sharing-sharing kepada Sobat JKN untuk pentingnya menjadi peserta JKN. Sekian, sampai jumpa dalam acara podcast selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.